Bapak dan saudara-saudara sekalian, para mahasiswa jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah selalu saja kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ya, antara lain, alhamdulillah kita diberi umur sampai bisa menjalani ibadah puasa pada tahun 1444 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehariban Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bapak dan saudara jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, saya mencoba mengambil tema kita hari ini adalah korelasi antara puasa dan takwa. Karena setiap amalan sebenarnya itu akan membawa kita, mendorong kita dan menempatkan kita menjadi orang-orang takwa. Sebuah level yang diinginkan oleh semua orang beriman. Walaupun semua ibadah membawa kita ke derajat takwa. Malah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang saya bacakan di awal, Allah menyatakan, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, mengabdilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini enggak fokus ke salah satu ibadah, tapi secara umum ketika orang diingatkan untuk mengabdi kepada Allah, ujung-ujungnya juga akan berakibat takwa. Ayat yang sering dibaca misalnya dalam bulan Ramadan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Jadi takwa itu menjadi tema sentral. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak momen yang membuat kita bisa menjadi takwa. Dengan bahasa lain, momen di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karenanya ada hadis yang menyatakan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan karena perhitungan terhadap banyaknya nikmat Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedekah atau zakat juga seperti itu. Seperti Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 102, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah dari mereka harta-harta mereka dalam bentuk zakat atau sedekah yang menyucikan mereka dan membersihkan mereka, dan berdoalah kepada mereka. Jadi semua ibadah sebenarnya membuat kita suci dan bersih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana ibadah puasa akan mendidik kita menjadi takwa? Saya mengutip beberapa pendapat Imam As-Sa'di dalam tafsir mereka. Dalam tafsir beliau, paling kurang ada lima komponen puasa itu erat kaitannya dengan takwa. Yang pertama, ketika orang berpuasa itu artinya dia menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan inilah makna takwa secara umum, orang yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nanti ke tingkat yang lebih halus, orang yang takwa itu adalah orang yang hati-hati. Dia boleh melaksanakan aktivitas apapun, berdagangkah dia, pegawaikkah dia, hakimkah dia, atau apapun namanya, cuman dia selalu waspada dan hati-hati. Jangan sampai profesinya itu melanggar perintah. Jadi sebenarnya
sederhana, apapun boleh kalian lakukan asal halal, tapi jangan sampai melanggar perintah, jangan sampai keluar dari koridor. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan melalui ibadah puasa kita melaksanakan perintah yang diperintahkan kepada kita, sholat, menahan diri dan sebagainya, dan kita dilarang dengan keras makan, minum, melaksanakan hubungan seksual pada siang hari. Lalu implikasinya nanti tidak berkata-kata kotor, qaulad dzur, tidak memfitnah, tidak menggunjing. Jadi orang yang bisa menjaga elemen-elemen ini, insya Allah itu akan mencapai derajat takwa. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak bisa menjaga, dia mungkin nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan seksual, tapi pada sisi lain dia memfitnah, dia menggunjing, dia nggak bisa menahan diri dari hal-hal yang tercela. Nabi menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh kebaikan apapun kecuali hanya lapar dan haus belaka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan demikian puasa kalau benar kita laksanakan itu membawa kita ke derajat takwa. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa itu orang yang siap diawasi oleh Allah. Karena seketat apapun pengawasan manusia, pasti ada titik-titik lemahnya. Orang pasang CCTV dimanapun untuk mengontrol. Malah di negara-negara maju itu hampir semua persimpangan itu ada CCTV-nya. Jadi kalau salah orang nggak ditangkap langsung, tapi nanti dikasih tahu Anda melanggar peraturan lalu lintas di tikungan ini, di jalan ini dan sebagainya, tinggal membayar dendanya. Tapi kelemahannya apa? Ketika lampu mati, CCTV juga ikut mati. Betapa ketatnya KPK hari ini mengawasi pejabat. Tapi yang korupsi ternyata ada juga, dan itu baru ketahuan setelah ketangkap. Jadi kita bisa pahami ada yang ketangkap, tapi tentu banyak lagi yang belum atau tidak tertangkap. Kenapa? Karena itu juga manusia-manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tapi kalau pengawasan itu timbul dalam hati kita, insya Allah itu lebih meyakinkan dan lebih selamat. Ya. Karena itu dalam surah Al-Mujadalah ayat 7 Allah mengingatkan kita, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah mereka tidak tahu, tidak paham bahwa Allah itu mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada tiga orang yang bicara rahasia kecuali Allah menjadi yang keempat. Ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada yang 5 orang yang bicara rahasia atau mengadakan komplotan jahat, konspirasi maksudnya, kecuali Allah menjadi yang keenam, dan seterusnya. Ini artinya kalau orang sudah memahami ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang mengawasi dirinya sendiri. Pengawasan itu timbul dari dalam. Nah, karena dari luar betapapun hebatnya pengawasan ada titik lemah. Tapi kalau tumbuhnya dari dalam, ini insya Allah menjadi efektif. Makanya orang-orang tua di Aceh dulu menyatakan, padupna legop ingat, yang lebih tat ingat sendiri. Ya. Betapa banyaknya orang ingatkan kita, orang menekan, menyadarkan kita, tapi itu nggak efektif bila dibandingkan dengan kita ingat sendiri, timbul kesadaran dalam diri kita sendiri. Jadi yang kedua, dengan puasa insya Allah kita akan menjadi orang yang muhasabah dirinya sendiri, yang mengawasi dirinya sendiri. Karena dengan pengawasan dari dalam itu menjadi lebih efektif. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu kemudian yang ketiga, dengan melaksanakan ibadah puasa itu otomatis kita memperkecil, mempersempit atau mempersulit jalan setan. Karena Nabi menyatakan sesungguhnya setan itu berjalan di dalam darahmu,
seperti bersamaan dengan perjalanan darah, ya. Dan ketika darahmu lemah, maka setan juga ikut menjadi lemah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, makanya kita dianjurkan untuk berpuasa, dan otomatis itu dengan berpuasa fisik kita, diakui atau tidak, itu menjadi lemah karena asupan makanan yang selama ini sekian 3 kali sehari ini hanya menjadi 2 kali, dan itu pun terjadi hanya pada waktu malam, ya, jadi otomatis itu menjadi lemah. Tapi para pakar, para psikolog menyatakan orang yang lemah fisiknya itu biasanya lebih kuat pola berpikirnya, lebih tajam cara nalarnya. Jadi kebanyakan orang itu kalau fisik lemah karena puasa, tapi otaknya jalan. Tapi sebaliknya, seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau fisik terus-menerus diberi asupan, diberi makanan, maka otak akan menjadi tidur. Ya, otomatis kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan kita bisa merasakan sendiri, kalau makan kita terus kenyang, maka apa yang diinginkan oleh tubuh adalah tidur, istirahat, ya, rehat, ya. Tapi kalau kita lapar, maka pikiran kita menjadi berjalan, menjadi dicas kalau bahasa anak muda. Pikiran kita menjadi jalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karenanya orang-orang yang hebat itu walaupun dia bukan muslim itu sering puasa, sering menjalankan ibadah puasa. Apalagi ibadah puasa seperti disebut di dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu dilakukan oleh semua umat terdahulu dengan metode, dengan cara yang berbeda-beda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, malahan binatang pun dari hasil penelitian menunjukkan ketika dia akan menjalani momen-momen tertentu dalam hidupnya itu diawali dengan puasa. Misalnya ulat kepompong, ketika dia akan berevolusi menjadi kupu-kupu atau kumbang, dia akan melaksanakan puasa. Nah, kenapa? Itu salah satu proses, ya. Penelitian juga menunjukkan ketika ular akan berganti kulit, itu didahului oleh puasa dengan masa yang telah ditentukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itu puasa dapat dianggap sebagai proses di mana kita akan mempertajam daya nalar kita dan memperkuat pola berpikir kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu yang keempat, dengan ibadah puasa kita berarti melaksanakan perintah-perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, dan setiap perintah Allah apapun bentuknya, dia akan membawa orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi termasuk juga ketika kita berdiri di lampu merah, itu bagian dari ketakwaan. Kenapa? Bukan hanya sekedar aturan kita harus berdiri, harus berhenti agar orang lain bisa lewat, tapi pada sisi lain kita menghormati aturan itu, dan kita menghormati saudara-saudara kita yang lain yang saat ini dia yang berhak lewat, bukan kita. Tapi orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya kan tidak seperti itu. Tidak ada masalah, saya sama saja. Kita nggak peduli dengan aturan dan tidak peduli dengan orang lain. Ya, makanya Nabi memberikan definisi siapa umat Islam yang paling bermanfaat, yang paling bernilai, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kehadirannya itu bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi usahakanlah walaupun sedikit saja kita punya manfaat untuk orang lain. Nggak bisa membantu, paling tidak nggak mengganggu. Nah, makanya kenapa orang yang membuang duri di jalan itu diberi pahala. Padahal kita pikir berapa gram lah berat sebuah duri, sepotong duri. Tapi dalam pandangan Allah bukan itu. Dorongan yang membuat kita membuang duri itu yang dinilai. Kita nggak tahu, kadang di belakang kita ada kendaraan lain yang lewat, boleh jadi anaknya sakit, dia keburu-buru, tapi dengan duri yang ada di jalan itu membuat dia terlambat. Jadi dengan demikian kita telah membantu orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu yang terakhir, melalui ibadah puasa Allah mendidik kita untuk lapar, untuk haus, sengsara.
Sehingga ada orang-orang yang nggak berpikir lebih jauh, ngapain orang Islam bodohnya minta ampun, bulan Ramadan puasa bukan sebentar pun 30 hari ya. Tapi pada sisi lain Allah ingin melalui ibadah ini ingin membuka hati kita akan semakin peka. Kita puasa hanya dari jam 5 ke jam 6.30 sore, lebih kurang 12 jam. Tapi ada orang dalam kehidupannya nggak makan, nggak minum yang wajar, yang normal, itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia berpikir ketika malam, dia berpikir apa yang saya akan makan esok hari, dan ketika hari dia berpikir apa yang akan saya makan untuk nanti malam. Tapi ada orang yang berlebih-lebihan malah di dalam hidupnya, dan seharusnya orang-orang ini peka dan cenderung membantu orang lain. Maka melalui didikan puasa, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah ingin agar kita menjadi orang-orang yang peka, yang tanpa paksaan apapun kita terdorong untuk membantu orang lain. Karena orang lain yang harus kita bantu itu kadang-kadang kita kan berpikir, oh ini mengemis, ini meminta-minta dibantu. Ada orang yang tidak meminta-minta, menjaga harga dirinya. Ini juga harus peka, membuat kita peka dan juga cenderung membantu. Karena ada dua model orang yang kekurangan itu menurut Al-Quran. Walladzina fi amwalihim haq. Orang-orang yang sadar dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Siapa? Lisaili wal mahrum. Orang yang meminta-minta di jalan, yang meminta-minta, dan orang yang miskin tapi dia tidak meminta-minta karena menjaga harga dirinya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah yang membuat kita juga harus peka. Kadang ada tetangga kita makan daging, makan duren yang enak-enak, yang mewah, kita nggak tahu kalau dia kekurangan karena dia nggak meminta-minta. Kita harus peka agar bagaimanapun orang seperti ini juga harus kita bantu. Jadi demikian, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan hari-hari ini itu benar-benar membuat kita ke derajat takwa yang pada akhirnya nanti seperti disampaikan oleh Nabi akan membuat dosa-dosa kita yang telah lama dihapus oleh Allah sama sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.